warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita dan kita sudah sholat berjamaah maghrib bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita masih melanjutkan kajian sirah karena sebentar lagi Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul, sebelum mendapatkan wahyu itu, track record beliau itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi memang tidak ada cacatnya sama sekali akhlaknya. Secara pribadi tidak ada cacat sama sekali. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, sangat dipercaya. Bukan sekadar dipercaya, sangat dipercaya. Bahkan di umur 35 tahun itu beliau menyelesaikan sebuah permasalahan yang sederhana tetapi hampir saja menimbulkan pertikaian di masyarakat Mekah, yaitu peletakan Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu semenjak salah satu riwayat menyebutkan saat dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, Ka'bah bangun sampai Nabi Muhammad itu tidak ada pembangunan ulang, renovasinya tidak ada. Tuh. Nah, ini karena waktunya sudah lama, mungkin ada bencana juga sehingga orang-orang Makkah itu berinisiatif untuk membangun kembali, merenovasi. Dan mulai pengerjaan, dan ini selama ratusan tahun belum pernah direnovasi. Jadi peletakan Hajar Aswad itu sangat sakral, sehingga mereka berebut untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Tetapi tentu tidak ada yang ingin mengalah, sehingga diputuskan. Nah, ada sebuah keputusan, bagaimana kalau kita tunggu yang keluar atau yang masuk dari pintu itu, siapa yang masuk dialah yang akan memutuskan siapapun yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang masuk dari situ sudah Allah atur Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad memberikan keputusan yang luar biasa. Beliau hamparkan selendang dan batunya diletakkan di tengah, masing-masing pemuka kabilah itu mengangkat di bagian sisi-sisinya. Jadi semuanya terayun. Baru terakhir beliau letakkan. Saking dipercayanya, makanya ketika Nabi diketahui beliau masuk dari pintu itu, radina bil amin, kami percaya dengan Al-Amin. Itu track record Nabi. Makanya waktu Waraqah bin Naufal itu memberitahu Nabi Muhammad ini akan dimusuhi, akan ditentang, Nabi Muhammad bingung. Mungkinkah masyarakat Mekah yang selama ini menyanjung Nabi, menghormati Nabi, menghargai Nabi, berbalik arah jadi memusuhi Nabi? Mungkinkah aja Nabi? Cuma ujar Waraqah, lintasan sejarah, perjalanan sejarah itu seperti itu, nanti akan kamu temui. Makanya diperkuat oleh Waraqah kata-kata beliau, seandainya nanti aku hidup di masa-masa itu, aku akan membantumu semampuku. Cuma kan Waraqah ini tidak lama kemudian meninggal, jadi tidak menemui momen-momen itu. Tapi yang perlu kita pahami, Siti Khadijah mendengarkan itu waktu Nabi konsultasi ke rumah Waraqah bin Naufal itu bersama Siti Khadijah, karena memang Siti Khadijah bersepupu lawan Waraqah. Siti Khadijah mendengar itu. Siti Khadijah ini istri Nabi, pendamping Nabi, berarti siap nih siap akan terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, sudah siap mentalnya itu. Nah, maka ketika Nabi mulai berdakwah, Siti Khadijah itu sudah pasang badan, memotivasi Nabi,
baik materi dan moral semuanya. Sehingga Siti Khadijah ini dalam sebuah riwayat disebutkan beliau sudah mendapatkan rumah di surga. Waktu Nabi dikunjungi malaikat Jibril, ujar malaikat Jibril, "Baligh minni assalam wa minallah." Baligh, sampaikanlah salam minallah wa minni, dari Allah dan dariku. Wa akhbirha bi baitin fil jannah, dan kabarkanlah dia sudah memiliki rumah di surga. Nah, itu perjuangan itu salah satu yang membackup perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu Nabi resmi lah sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, dan itu sudah dipastikan menjadi penutup nabi-nabi dan rasul-rasul dari zaman Nabi Adam. Ada strategi yang dilakukan oleh Nabi, dan memang perintahnya juga seperti itu. Jadi awal-awal dakwah Nabi itu tidak langsung frontal secara umum, tapi dari rumah ke rumah. Nah, direct selling dari rumah ke rumah. Dimulai dari apa? Dimulai dari dalam rumah Nabi. Yang terdekat siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beriman nih Siti Khadijah. Lalu siapa lagi? Jadi di dalam rumah Nabi itu Siti Khadijah. Lalu anak Nabi ini beriman beritaan. Anak Nabi Muhammad. Kalau anak Nabi Nuh ada beriman. Anak Nabi Nuh Seikong. Anak Nabi seberatan beriman. Halus Bang, masih halus. Maksudnya masih anom lah. Cuma beriman. Lalu di dalam rumah Nabi itu ada anak angkat Sidin, kayak itu bahasanya. Itu asalnya asli budak, ditukari Siti Khadijah dan dihadiahkan kepada Nabi. Lalu jadi anak angkat Nabi. Sampai di Arab sebelum turun ayat sampai diberi gelar disebut di Makkah itu Zaid bin Muhammad. Sebujurnya Zaid bin Harithah. Nah, pas turun ayat tidak boleh menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, itu haram. Nah, di Makkah itu disebut Zaid bin Muhammad. Nah, pas turun ayat berganti Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nah, Zaid bin Harithah ini juga beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi binnya itu bin Muhammad. Muhammad itu bapaknya langsung atau memang namanya sama dengan Nabi Muhammad? Kadanya kan Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi. Ya. Nah, jadi di Arab itu anak angkat tuh kawa jadi anak kandung. Kawa jadi kayak anak kandung. Kadanya kayak lagi sama. Dinisbahkan boleh dengan segala fasilitas yang didapatkan, harta warisan, meneruskan bisnis lah bahasanya itu. Nah itu. Berarti dulu. Kita boleh lah. Dulu. Dulu. Nah lalu turun ayat, kada boleh menisbahkan seseorang anak kepada yang bukan abahnya. Makanya ngaran Zaid bin Harithah. Asli Zaid Muhammad biarkan bapaknya dah. Zaid Muhammad. Siapa Zaid bin Muhammad? Maksudnya kan anak Nabi Muhammad. Soalnya turun ayat kada boleh menisbahkan anak abahnya. Nah, lalu ya tebuliklah Zaid bin Harithah. Ya memang Abah Sidin Harithah ngarannya. Nah, itu. Wadah kita masalah ini bisa terulang, bisa kasusnya ya anak pintaan. Kayak itu. Jadi sebujurnya nang kayak apa gerang? Sebujurnya bilanya anak pintaan itu dijelasakan lain anak kandung. Kayak itu. Kenapa? Nah, karena banyak hukum-hukum yang terkait supan jar. Antara supan lawan hukum yang dilanggar nih, fatal hukum yang dilanggar nih. Mahar kan supan pada anak, supan lawan lingkungan. Nah, supannya itu kadakawa mengcover hukum yang lain. Contoh sederhana. Ini serah kejadian, Bang. Misalnya anaknya bebinian. Nah, langsung aja bebinian. Anak pintaan bebinian.
Nang kuitannya nih kadeda anak lain. Kadeda anak lain, artinya kada banakan atau mungkin keguguran atau apa, kadeda anak lain. Anak pintaan tuja nang hidup. Karena memang minta atau dibari mulai halus, jadi kartu keluarga, akta kelahiran dasar bin abahnya abah angkat. Nah, abah kandungnya kada tahu lagi kemana. Nah, itu sudah kalau Bisa jadi wali. pon Bisa jadi sudah wali. awal. Ada kawan. Nah ini contoh ya, kita ilustrasi. Tapi kalau abah yang witan yang bujur kita nggak diketahui lagi tempatnya. Nah pakai wali hakim. Yakin. Ini. Jadi umumnya ya. Ini nang sopan nih yang oleh ini ilustrasi lah. Ini kejadian nyata, cuma ulun apa ngarannya nih, fiksikan. Diilustrasikan bebinian anak pintaan sudahnya halus. Secara administrasi negara, catatan sipil aman. Maksudnya kartu keluarga bin abah angkatnya, akta kelahiran bin abah angkatnya, kayak itu lawan mama tuh sepaket sudah ada. Jadi abah mamanya kayak biasa aja. Tapi Sudah. itu sahanya negara aja. Enggak. Nah, pertama itu bebinian lah. Berarti lawan abahnya itu kayak orang ajnabi, orang asing, non muhrim. Non muhrim itu artinya kada kau melihat aurat, bersalaman beragapan ya kayak orang kayak lain tadi bang. Bah itu belum apa? Sudahlah sampai di situ. Sudah. Itu masalah interaksi sehari-hari. Nya kada berkerudung misalnya, ya berdosa melihat ya toh, karena aurat kan. Itu di rumah, itu sudah. Sampai di situ kah ada. Nah, masalah paling utama itu masalah pernikahan. KUA itu hanya mengecek yang tertulis. Misalnya aja lah. Mungkin jadi terjadi, sangat mungkin. Orangnya ini misalnya di Banjar. Waktu meminta anak atau dapat anak atau bola kartu keluarga itu pas masih di hulu sungai. Jadi orang para ke rumahnya di Banjar kada tahu sebujurannya kejadiannya, yang tahu bebinan itu anak itu. Nah, yalah. Nah, di KUA itu ada yang inilah, ada pengecekan wali nikah. Jadi wali nikah abahnya ini bujuran abahnya kak, kayaknya ada tanda tangan saksi bujuran anaknya. Nah, kalau melihat surat-surat dari dan RT setempat, hati kartu keluarga, akta kelahiran, lalu umur abahnya lawan anak sesuai aja gitu nah. Kada ada masalah. Jar RT ini dasar surat ini bukti ada. Nah, selesai. Yang KUA sudah tumbang tumbalik dah mencari aman, kada ada apa-apa. Golongan darah kebetulan mirip sama bila nah, itu. Nya kan yang nyaman benar membedakan itu kan DNA dan itu larang. Kada sampai saya itu bang KUA ke DNA kayak itu nah. Sudahlah, mau HP ini mirip-mirip juga itu nah, ini mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah itu. Kawin. Nah abahnya tadi kisahnya jadi wali. Berarti apa? Itu zina gitu. Padahal masalahnya nyaman benar. Kayak pegerang. Nah abah tinggal bepadah. Aku nilai abah kandung. Lalu gara-gara itu tahalang kah kawin? Kada. Jadi wali hakim. Nah, wali hakim itu boleh sah. Nah, jadi abah angkatnya kada menikahkan. Wali hakim kita nih KUA. Ininya wali hakim ini sebagai wali kayak itu nah. Dah beres, selesai, aman. Ada apa? Jadi itu ada keluarga yang anaknya. Pon. Kecuali kalau ada keluarga yang anaknya tadi. Ada keluarga. Ya ini ada paman kah? Nah, Paman kah? ini kan misalnya enggak hilang lah itu. Tapi kan Ustaz harus disebutkan nama orang tua. Bon. Binnya itu biasanya. Kadanya wali hakim lain kasusnya, kasus khusus. Oh, gitu. Ya, jadi yang perempuan yang walinya kalau lagi dicari dah, nah itu wali hakim KUA. Memang prosedur KUA dasar itu dan hukum fikih ya memang kayak itu juga gitu. Jadi tidak ada masalah. Ya itu tadi mahar supan. Nah, kayak bejer supan benar maka orangnya terkenal pun di kampung. Di KUA aja nikahnya. Di KUA. Ya. Maksudnya
statusnya di banjar kalian dia mentai orang. Nah ini Kata orang. tinggi. Misalnya bedanya meninggal. Iya, abah lah. Nah, Artinya diwakili oleh bisa dingsanak lakian, artinya itu wali hakim ya. kadal wali hakim, wali bujur. Wali suka dan maksudnya ini anak angkat tadi. Oh anak angkat, ya. Anak angkat tadi kan. Ya abahnya meninggal. Abah angkatnya meninggal. Oh abah angkatnya meninggal ya. Otomatis kan ada yang jadi walinya misalnya. Ada kau juga, ada kau juga. Kenapa? Ada kau juga. Abah angkatnya kan meninggal. Kan meninggal. Lalu yang abah nang kandung itu pada tahu. ya. Otomatis pada saat kawin itu kan ada walinya nih. Nah kalau Kadede misalnya- juga. Hah? Jadi misalnya yang masih kasus tadi lah, Iya, kasus yang tadi. ya abah angkatnya meninggal, ya tetap wali hakim juga. Ya, wali hakim jatuhnya kan. Inge. Walaupun dari pihak keluarga namanya tadi misalnya meninggal. Oh iya. Jadi wali hakim juga. Iya, inge. Itu maksudnya. Oh gini. Jadi kan kalau terlalu menjawab misalnya kalau misalnya mengabah angkatnya jadi wali sementara itu kan jatuhnya wali hakim juga kan oleh nama. Iya. Sementara kalau abahan abah angkatnya meninggal entah dari pihak keluarga abah angkatnya atau dari namanya misalnya kematian misalnya jadi walinya itu jatuhnya wali hakim juga kan. Kada. Wali hakim ini pemerintah khusus. Oh jadi dari luar pihak keluarga. Kada kawa. Wali hakim ini khusus untuk pemerintah haja. Makanya ini yang sebujurannya banyak kada disadari. Rancak benar Kemenak tuh disambati macam-macam dan memang banyak bermasalah gitu. Cuma sebujurannya ada yang di antara sebenarnya departemen yang kada ada bebiniannya menteri Kemenak lebih hari itu kenapa? Kada itu hukumannya lawan oleh hakim. Maksudnya kayak ini jangan terbuka lagi bahwa itu kan anak angkat. Nah jadi kan Mamanya kada terbuka ya lah. namanya kan bukan terbuka. Iya. Oleh itu anak angkat. Sementara anak angkatnya sudah ada. Nah artinya ada yang mewakili lah dari pihak. Misalnya aja katakan ada yang mewakili dari pihak keluarga banyak atau kayak. Nah, masalahnya tuh kayaknya di mana? Kayaknya misalnya kayak inilah abah angkatnya tuh anggap berdua beding sanak lakian. Nah, ya lah. Amunnya kayak hukum normal yang di sanak menggantikan jadi wali. Sidin menikahkan atau kada karena merasa masih paman kan, masih julak. Kayaknya ada sigat taukil ke penghulu. Pian aja lah menikahkan jangan ulun. Itu kayak penghukumnya tetap salah juga. Kenapa? Maka penghulu menikahkan, bujur penghulu menikahkan, statusnya lain sebagai wali hakim, tapi statusnya sebagai mewakili wali. Beda lah itu, beda sama. Padahal pokok pada aja. Ini lain anak kami bujur, nah itu aja. Nah misalnya ini bepadahnya lawan penghulu tadi atas tahun, karena kan terbuka tadi lah. Jadi kan pada yang wanita penghulu. Iya. Iya. Meninggal tadi. Anggap yang julaknya tadi aja pada. Kalau tadi tapi biasa lah penghulunya nya atas pengetahuan boleh layaknya maksudnya diwakilkan jadi wali hakim gitu. Amunnya di prosedur KUA kada kayak itu bang menjalankan. Jadi harus pengetahuan. Ini harus tahu karena kayaknya selanjutnya itu masalah musyawarah. Musyawarah itu artinya kayak ini. Ya kan karena bisa laki ya lah binan tadi. Lakinya itu berarti lain minan tuh kandung mamanya tadi. Amun dalam mazhab Syafi'i wudu ya tetap batal kan. Suteng. Lawan juga nang lakian tadi berarti lawan bebinian mama angkatnya tadi ya asing, ajnabiyah, perempuan ajnabiyah. Lalu pulang ini misalnya anggap anaknya kada tahu lah nang julaknya aja bu. Ini kada mungkin mang. Jadi KUA ada prosedur yang begini aja ada atau kada mungkin. Cuma saya ini ilustrasi gitu. Misalnya kayaknya masalah di warisan. Nah, warisan. Di warisan anak angkat itu dasar kada dapat. Lalu kayak apa jar? Apa ngarannya nih? Kompilasi hukum Islam KHI kita mengatur ada ngarannya wasiat wajibah. Jadi anak angkat itu kemungkinan dapat kawaja tapi jalur wasiat. Nah, ya, kada jalur wasiat dan hibah.
jalur wasiat wajibah artinya undang-undang kita sudah membackup anak angkat itu kemungkinan dapat, tapi jalur wasiat paling banyak dapat 1/3, bisa juga kurang daripada itu. Nah itu jadi kayak mau anak angkat kasihnya kan dapat apa-apa, amunya hukum kita tuh hukum yang pengadilan agama sudah ada membackup itu. Nah jadi kada yang lalu bilanya anak kandung perempuan sendirian itu dapat 1/2. Nah, yang julaknya itu kan di sanak abahnya itu asobah sisa. Tapi ini bilanya anak angkat sebujurnya kan dapat apa-apa. Nah, itu kayak anunya rentetannya pulang. Jadi banyak bilanya yang kada bujur masalah nasab. Sederhana aja Bang sebujurannya. Cuma banyak anunya rentetannya. Sidin lo. Itu yang masalah perwalian tadi, misalnya anak perempuan jauh, misalnya di Kalimantan, terus orang tuanya di Jawa, itu orang tua yang di Jogja, kan misalnya nggak waktu pakai tadi nggak ada kawat sini gitu, karena jauh. Itu saya wali hakim tadi akan saya penyerahan dari wali yang bujuran. Oh, mau itu aja, Bu Wakil. Jauh, ini jauh. Ada Bapak? Ada kawat sini. Bu Wakil jangan Bu. Ada Bapak? Jadi, tapi kan orang tuanya masih hidup. Bu Wakil boleh. Ada maksudnya ada penyerahan dari. Iya ya, Bu Wakil. Jadi istilahnya, jadi orang tua tuh menyerahkan langsung ke penghulu misalnya. Boleh ya ada. Wakil itu Bu Wakil. Nah kalau kayak ini zaman sekarang kan ada juga yang info jarak jauh tuh pakai HP. teknologi kan. Video call. Nah itu Ini dong. jadi walaupun kayak tadi bilang kan orang tuanya di sana. Pakai Zoom. Itu memang jadi perdebatan, memang dibahas itu sudah jadi perdebatan gitu nah. Kalau itu bisa berarti ya Nah, itu. nggak salah. Bisa Pak. Sekarang kan canggih Itu juga. kan. Nah, Kalau enggak ada kawan datang di sini kan. ya, Oke. ini bisa itu. Cuma untuk di apa nih, yang kita sekarang itu yang belapas sama sekali. Amun Bu Wakil tuh kau aja lo telepon. Cuma yang dilapas sama sekali itu artinya kan kayak ini, lakiannya di Banjarmasin, misalnya walinya di Jakarta langsung kayak itu. Kada pang lagi belum, kada ada yang sampai ke sana pang lagi. Yang wani difasilitasi sampai situ benar. Nah ada apa? Walinya Bu Wakil ya ke orang di sini. Ya dikuasakan. Yang bahari itu dasar kayak itu juga diwakilakan jangan itu. Ya sesuai hukum klasik juga itu nah yang diwakilkan. Misalnya ini kan abahnya di Jakarta, nah ada di sini pamannya aja. Nah kawal tuh kan jadi wali. Ya jadi wali misalnya tetap secara zoomnya kelihatan. Nah itu bahkan kada kelihatan nggak ada apa-apa juga. Yang menyaksikan. Enggak ada apa-apa ya. Ada masalah lagi dah. Ada masalah. Ini kan kada melihat kada apa-apa, apalagi kan melihat kada masalah. Misalnya kayak ini misalnya aja lah misalnya kan di wadah itu banyak yang kayak ini. Misalnya abahnya di kampung di Jawa misalnya, bebinian tadi tulak ke Banjar karena ada pamannya Pale kan misalnya, paman tuh Pale lah, Ya, Pale lah, Pale. Pale. Nah pas mulai datang tuh sudah dipasani dah Pale nih, kayaknya Pale bilanya ujar abah, binanya hanya datang nih ke Banjar misalnya, ujar abah kayaknya bilanya ada nang nikah atau apa, pian aja karena menikahkan. Nah tuh sudah dah, walaupun kayaknya pas hari H, pas parak kada ada berhubungan lagi, kada masai lagi, anggap misalnya telepon kali atau apa, ya itu sudah jadi dah perwakilannya. Sudah kawan gitu, sudah kawan. Kayak itu. Nah, cuma kan ada penguat lagi gitu nah. Penguat lagi memang harus ada surat kuasa gitu ini. Apalagi kita zaman canggih ada WA nyaman aja gitu nah. Nelpon di bahasa kau aja gitu. Cuma punya ini kita anggap yang bahari yang kayak itu sudah cukup dah gitu nah. Cuma memang ada pemeriksaan terlebih dahulu. Makanya nikah ini ngarannya misakan ghalidha, perjanjian yang berat. Kalau bahari pakai surat. Inggih, ya. Pakai surat. Memang ya itu. Makanya pernikahan ini misakan ghalidha, perjanjian yang berat gitu. Pada sebujurannya lah. Akad nikah dengan akad jual beli itu sama, kada beda, sama aja. Amunnya kita nukar nih misalnya banyak. Kalau nukar lah jual, sama tuh akadnya. Sama kada beda. Cuma karena nikah ini
nikah ini banyak bawah-bawahnya, kayaknya bisa kayak ini, makanya ulama itu memperketat ijab kabulnya. Wadah kita ya itu tadi, misalnya ya, saya terima, wahai misalnya, wahai Rida Ansari, saya nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mahar misalnya 3 gram emas dibayar tunai, ngajar, saya terima nikahnya. Padahal kalau dalam jual beli, jual tukar saja kayak itu. Nah, cuma kan akad nikah kita bilangnya kayak itu, jus saksi bahasa. Padahal itu masih satu majelis. Nah, kenapa jadi diperketat? Karena ini nikah nih, ya misalkan Walizo tadi berat, ada yang sembarang karena kan ini haram, lalu jadi halal. Jadi harus diperketat kayak itu. Masalahnya tadi ya kasusnya abah angkat atau abah tiri. Nah, itu ada abah tiri diam aja. Kayak rasa anak seorang karena mengawini mamanya mulai lagi halus. Jadi rasa anak seorang itu bisa juga kawinnya. Ada juga kasus kayak itu, dasar kasus kayak itu. Nah, itu jadi amon kawin sampai bandakan kayak apa dipasah tuh wajib bisa wajib tuh karena ya zina tuh. Nah itu sederhana benar, tapi bisa kejadian. Ya intinya transparansi. Iya kan itu ya. Untuk supaya menutupi tadi kan. Iya. Supaya orang yang banyak tahu. Iya nggih. Jadi dibuka kan ya paling kada tuh kan kayak ini mungkin sekomplekan supan juga bang. Paling kada lah anaknya tahu, abah tiri tahu berataan mintuhannya tuh tahu jua kayak itu lah. Suaminya tahu jua, nah itu ya. Yang penting orang-orang yang berkepentingan untuk akad nikah itu nah tahu. Masalah orang tetangga kada tahu tuh kada mempengaruhi hukum itu. Maksudnya kada mempengaruhi hukum, walaupun memang perlu tahu juga karena dalam sebuah riwayat pernah Nabi itu berjalan lawan istri Sidin Zainab, jalan Sidin. Lalu ada sahabat melihat di rawan Nabi, ini biniku Zainab. Jadi sahabat, kenapa Nabi bin memadahi itu jar? Kira-kira nih kami kada mungkin ya Allah sauzan lawan pian tuna. Istilahnya pian pacaran lawan bibinin kada mungkin ya Allah. Kada jar Nabi. Nya memang harus kayak itu, harus dipadahkan dijelaskan. Ini adalah misalnya mama, kakak, acil, nah kayak itu harus dijelaskan. Kada yang tiba-tiba misalnya ada orang makan di warung lawan bebinian siapa? Kada tahu. Nah, itu harus dijelaskan. Tapi teman-teman nanti menyambung yang tadi itu bahwa artinya kalau perkawinan tadi itu nah walinya ternyata bukan yang memang bermateri wali. Iya. Yang tadi kan jadi kan haram itu adanya Iya. sah istilahnya kan. Iya. Nah, lalu misalnya bahnakan. Berarti anaknya itu statusnya karena perkawinannya kan sah tadi anaknya berarti statusnya ada bahasa kasarnya bisa disambat anak haram lagi itu. Nah, karena ini status kawin tadi iya. Nah, jadi ulama fikih itu ini unik Bang lah. Ini unik. Anak ulama fikih itu berhati-hati atau membedakan antara anak haram yang memang hasil zina lawan hasil salah nikah. Itu dibedakan, berhati-hati. Mazhab Syafi'i ini termasuk ketat, kan harus ada wali, saksi, mahar. Ada mazhab yang kada perlu pakai wali. Artinya kayak ini, misalnya walinya kada ada, saksinya sudah ada, sahaja nikahnya kan. Ini kan mazhab lain. Mazhab Syafi'i itu kada sah. Cuma ulama mazhab Syafi'i ini kada yang kayak ini secara frontal. Itu anak haram, kada kayak itu memadahkan. Nah, mentok-mentok paling memadahkan syubhat enggak juga. Ada menghargai mazhab lain. Nah, itu. Jadi misalnya statusnya lah apakah sama lawan anak haram yang zina itu? Kada sama. Karena ini kan kesalahan khotok kayak itu. Cuma memang harus dipisah. Kesalahan. Nyata benar kasusnya anak Datuk Lampayan. Jadi Datuk Lampayan ini kan umur 30-an itu tulak ke Mekah belajar. Nah, meninggalkan bini lawan anak bebinian. Anak sidento ngarannya Syarifah rasanya. Pada Syarifah Fatimah.
Syarifah kalau sudah. Lalu Sidin itu kan 30 tahun di situ. Anak ditinggalkan halus 30 tahun ya toha ganal. Nah, jadi kisahnya anak Sidin ini dikawinakan lawan lelakian, mungkin salah ngarannya Usman kayo. Siapa mengawinakan? Mengawinakan sultan. Kenapa jadi sultan mengawinakan? Sebagai wali hakim, abahnya kadeda. Sah lah kayak itu, sah. Sudah. Kawin, anak kan seikung. Sudah kalau bulik-bulik dato kalampayan, ujar dato kalampayan, ikamna kayak sudah aku nikahkan waktu di Makkah lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, kayak apa tuh? Lalu dato kalampayan ini ahli ilmu falak. Ilmu falak itu kan ilmu mengatur waktu, ilmu menghitung waktu yang kita melihat hilal, waktu sholat, kalender termasuk. Jadi datuk lampain itu pertama menghitung hari. Hari itu artinya hari di Banjar lawan di Mekah samakah atau kada? Jamnya samakah atau kada? Contoh sederhana misalnya lah, semalam waktu menikahkan itu hari apa? Hari Ahad. Misalnya jadi jam berapa? Asar. Asar ya. Di Mekah menikahkan subuh. Berarti apa? Taduluan di mana? Ya tadulu di Mekah berarti. Karena subuh kan. Nah, dihitung-hitung datuk lampayan. Sekalinya dihitung Sidin, sekalinya yang tadahulu datuk lampayan menikahkan di Mekah lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Jadi nang laki yang tadi dipasah yang aslinya lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Sudah banakan sikong. Hasilnya apa gerang? Kada apa ya? Nang cucu yang tanda kutip dianggap salah nikah tadi. Ya anak keturunan Sidin alim-alim berataan ya tuan guru nang ada kita di Kalsel. Oh kan ingat nah, Saripah rasanya nang ngaran anak bon. Fatimah. Pon. Inggih. Jadi anak Sidin itu kan ibaratnya dua nih. Ada pang lagi dari bini lain kan. Yang anak nang abahnya kadeda tadi yaitu dilajar Sidin alim jua, itu alim jua itu nah. Jadi kan ada masalah itu nah. Ada masalah. Cuma kan supaya dipahami ya statusnya. Artinya binnya nih. Tapi binnya tetap yang si Usman tadi lah. Nah, bilanya melihat status nikah itu binnya tuh kayak hilang. Kayak hilang itu maksud kayak hilang itu kan ini lain nikah yang sah itu nah. Lain nikah yang sah. Kayak itu. Pon. Kayak apa maksudnya? Fixnya aja ya, jadi misal pindah kayak apa bisa apa? Nah, ulun belum tetamu bang lah yang tulisan bacaan di kitabnya yang nikah yang pasah tuh nah. Cuma bilanya nikahnya itu bermasalah, binnya tuh hilang. Jadi kayak bin mamanya aja. Kayak itu bang. Inggih. Cuma bila yang nikah yang bermasalah, watoknya banyak tipe-tipenya. Ada yang tadi tuh aja, ada nggak watok syubhat. Ini ulun lah kada tahu lah kenapa di Banjar ini jarang kita membahas masalah bab nikah. Watok syubhat tuh kayak ini nah. Walaupun wahini kemungkinan itu jauh, tapi bisanya masih kejadian. Watok syubhat tuh adalah kayak ini. Misalnya lah, nang kakak ini salah masuk kamar, dikira nang bini, sekali ading bini. Kayak itu. Ading bini ini dikira nang laki, padahal lain. Kebetulan malam lampu kadap, terjadi watok. Siang hari lain orangnya. Sama-sama kadanya kada bawa pandiran, langsung baca doa aja misalnya. Misalnya kayak itu. Ini dipikir dasar dibahas dasar ada tuh kejadian kayak itu. Lalu soalnya banyak kan. Nah ini namanya watok syubhat. Kayak itu juga. Anak haram lah lain. Wah, itu jelas kan zina benar. Itu zina nih. Ada lainnya kada kayak itu. Jadi yang istilah zina suka sama suka tuh dasar kayak itu. Bujur tuh. Definisi zina suka sama suka tuh bujur. Jadi memang sukarela. Nah, karena statusnya lain lagi lawan bebinian yang diperkosa, nah lain pulang kisahnya. Makanya ada fatwa bebinian diperkosa itu boleh aborsi. Ada pendapat yang kayak itu. Ini yang dari
di Jawa itu ada jadi kakak beradik itu dikawini, dan dua-duanya punya anak. Nah jadi dapat itu kesannya. Incest itu kan incest. Jadi kakak beradik perempuan dikawini, karena dua-duanya punya anak. Oh, anu kak. Dua. Ini bisi bini dua. Kakak beradik dikawini. Iya iya. Nah, karena dua-duanya punya anak tuh itu salah. Jadi apa ngarannya nih? Turun kada tetamu bang lah bacaannya di kitab yang status anaknya itu belum terdapat bang. Cuma kayak ini lawan ipar itu kada boleh dinikahi secara berbarengan. Ya maksudnya Nah, tapi haramnya itu lain haram mu'abbad. Haramnya itu haram akad temporer haja. Nah, beda lawan mintuha. Kalau mintuha itu selamanya, minantu selamanya juga. Jadi misalnya ada orang nih kawin lah, lakian non binian A lawan B kawin. Kuitan si B itu haram dinikahi oleh si A sampai hari kiamat. jadi kakak beradik itu boleh nggak dikawin? Nah, amun kakak beradik itu kayak apa? Itu temporer. Jadi misalnya lah kawin lawan nang kakak, nang ading itu kada boleh dinikahi selama nang kakaknya masih hidup. Nah, udah meninggal. Bila sudah meninggal itu boleh. Nah, Boleh, maksudnya. jadi ini ulun dasar kada tetamu lagi lah bacaan kitabnya. Misalnya pertanyaan lainnya, itu hukum apa nang dilanggar? Nah, bila hukum nang, jadi yang inya tuh melanggar, lain hukum kada boleh menikahi, kada. Jadi haram hukumnya, telanggarnya itu adalah telanggar di kada boleh mengumpulkan di situ aja. Kada boleh mengumpulkan. Ini sama berdua beding sana kada boleh. Acil lawan kamanakan kada boleh juga. Jadi misalnya kawin bebinian, kamanakannya dikawini juga, nah itu kada boleh juga. Sama tuh kada boleh. Kada boleh itu kada boleh beimbayan. Tapi amunnya bergantian kada apa-apa. Jadi telanggarnya di situnya. Lalu status anaknya bang, nah status anaknya ini belum paham bang lah. Apakah masuk kategori atau kada? Cuma binnya tadi juga lah, kada tahu. Kada sampai ke situ bang, ulun menceknya, ulun mencek bang. Tapi yang jelas itu haramnya kada selamanya mempas gitu. Makanya nikah di KUA itu sebujurnya nikah di KUA itu sebujurnya bukan hanya sekedar legalitas saja ada, cuma ada filter hukum apa yang terjadi. Nah itu. Jadi nikah di bawah tangan itu sebujurnya ditangati lah, ditangati. Itu bukan hanya sekedar masalah catat mencatat, ada, tetapi memperkecil peluang kesalahan dalam hukum. Kan boleh jadi KUA yang kayak itu kan mungkin kejadian, kan dicek ada pengecekan. Itu kan begini dua lah di KUA itu pasti kayak di KUA bang sampai ke pengadilan agama ditakoni, kayaknya ditakoni kayak apa gaji cukupkah atau ada sampai ke situ. Yang sebujurannya yang peraturan tentang poligami itu normal ya, normal aja kada ada aneh. Pertama istri pertama setuju atau kada tuh bukan memang secara fikih klasik izin istri pertama tuh lain syarat. Cuma ada hubungannya lawan hidup rumah tangga. Kan ini gasan lo sakinah mawaddah warahmah. Jangan ada berdusta kayak itu. Nya kayaknya pembagian hartanya supaya tahu benar ya. Gaji karena dicek bilangnya gaji 5 juta aja bini 2 kan cukup. Iya. Ini ya makanya itu ada bujur. Itu kan kayak ini ke agama. Iya. Agama bisa kayak tadi dijelaskan bukan ini. Tapi justru orang yang ya dalam bahasa misalnya ingin supaya bertahun-tahun yang penting asal sah gitu secara agama. Nah, itu jadi dipermudah gitu kan pertanyaannya. Nikah siri atau nikah di bawah tangan? Dia bagaimana dipermudah? Nikah siri atau nikah di bawah tangan kenapa jadi mudah benar karena orang melakukannya atau Nya kada ada hukumnya. Kada ada hukumnya. itu hukum agama atau nikah di bawah tangan? Memang secara fikih itu sah. Kayak itu. Cuma kan kontrolnya kada ada. Jadi misalnya ada yang salah, amunnya bujur aja kada masalah. Contoh misalnya ini, contoh ini yang lagi abun. Ini terlewat waktunya dikit lah. Minimal nikah 19 tahun.
kita ini 19 tahun. Jadi bilanya umur 17 tahun hendak kawin, umur 17 tahun, bebiniannya 17 misalnya, lakiannya 20, lakiannya sampai umur biniannya 17, itu bilanya anak kawin dispensasi nikah, bilanya mengarasi ya nikah di bawah umur, nikah di bawah umur, nikah di bawah tangan, nikah siri. Nah itu kan secara agama kayak itu sah aja, kadang-kadang dilanggar. Itu cenderungan daripada jinah. Iya kan itu tadi bujur, ya itu kasusnya, belum padahal kasusnya yang masuk akal. Kan tentunya nafsu ada, umur belum sampai, karena peraturan umurnya dinikahkan aneh benar. Jadi 19 tahun. Jadi yang tamat SMA aliyah mahadengi dulu setahun. Mahadengi setahun gitu nah. Kan rata-rata 18-an lah. Amun itu nikah siri aman dia kada ada masalah tuh. Poligami. Kayak itu. Nah, itu sudah lah. Itu kasus yang aman. Yang kasus kada aman lah poligami. Kasus kada aman tuh poligami. Cerai yang belum tuntung. Itu bermasalah nikah siri itu nang banyak. Iya, Nah, itu poligami lah ini kita rumuskan. Kawin resmi nyala. Anak bener poligami dasar cuma mengurus nih memikir jakanya diurus kada tak diurus lalu gagal kan ketahuan. Ini biasanya koler mau urus kada diurus kada mencoba gitu. Kita coba dulu. Wah ngalih nih lalu nikah siri ya lah biniannya hakon aja, wali bebiniannya yang siri tadi hakon aja kawin ya. Aman banakan rezeki lancar dan pertanyaan pertama nang anak lahir dari bini kedua kayak apa bulah kartu keluarga lawan akta kelahiran itu jadi yang terzolimi nang kasihan bini yang kedua. Nah, walaupun nafkah lahir batin terpenuhi, masalahnya kita ini masih hidup di dunia. Berkas memberkas itu penting benar. Apalagi ini mendaftar ketiga Kak. Berkas surat itu penting benar. Itu syuting lah daftarnya. Anggap kau aja catatan sipil nih maka dasar kadang komunikasi lawan kau pulang. Kartu keluarga kau lahir, kartu keluarga, akta kelahiran kau kada bahan. Aman lah. Sudah. Pak abahnya meninggal. Abahnya ini meninggal. Anggap istri pertama kada tahu. Kayak apa harta warisan bini kedua mengarasi sampai ke pengadilan kada mungkin kau suratnya kada ada. Ya terzolimi tadi. Untung benar. Ini dasar kawan ulun kejadian. Pertanyaan untuk kawan ulun, dasar untuk kawan ulun nyebut takun. Untung bini pertama, anak pertama tuh paham hukum, kada tapi ngalih. Kita bagi gini kan. Tapi itu ngalih benar nang kayak itu. Ngalih berat benar. Kayak apa ya bini pertama bertahun-tahun sudah membangun bisnis macam-macam, sekalinya tak ada mencongol, maka dasar bujur pulang. Dasar bujur kayak itu nah. Tes DNA aja kita aja, maka dasar bujur keluar sama gitu. Nikahnya nikah siri gitu, dasar bujur membagi harta biar. Jadi amunnya dalam hitungan KI itu agak masuk akal bang. Amunnya masuk akal tuh ulama-ulama kita Indonesia ini sudah menyesuaikan dengan lokalitas itu. Bukan melanggar hukum lah, ada menyesuaikan. Tapi kalau dalam kita pikir klasik, istri itu apabila memiliki anak, sang suami memiliki anak, istri itu dapat 1/8 harta. Bilanya sendirian 1/8 tupangnya. Tapi bilanya berdua 1/8 itu bagi 2 pulang. Kan bilanya menyesuaikan hukum itu rugi bener istri pertama. Ini kadang maksudnya itulah kenapa jadi nikah siri itu nang kasihan istri kedua. Amun istri pertama sakit hati itu aja bang. Sakit hati enak aja. Malam kurang bener aja gitu nah. Gitu ya. Itulah jadi apa ngarannya nih di KUA itu jerulun tadi meminimalisir terjadinya pelanggaran kayak itu tadi yang kasus-kasus yang bermasalah tadinya anak bener ya kasihan. Anak tuh kasihan bener ya. Mengakui abah anak awa anunya
kada ada abah tuh bagi rapat mamanya terus tuh ambil rapat kada abahnya apalagi pun abahnya bakas pejabat tinggi kada mungkin turun itu masalah benar nah itu benar. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Minta halal minta ridho subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.